Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Al Engler. Oke Sobat Engler, hari ini kita tidak mancing dulu Sobat Engler. Kita akan membuat rangkaian pancing untuk baramundi, khususnya untuk di Empang Bandeng. Mungkin untuk cara rangkaian ampuhnya untuk mancing baramundi di tambak ini, atau sering disebut sering di Empang, kita langsung cek it out ya ke video. Oke Sobat Engler, kita langsung aja nih rangkai nih. Pertama-tama kita untuk lane utamanya ya. Lane utama itu kita bisa menggunakan PE, senar PE. Kalau nggak ada senar PE bisa pakai nilon juga. Yang penting usahakan nilonnya kuat agar tidak mudah putus. Karena PE lebih kuat ketimbang leader. Tapi kalau misalkan kita full PE itu juga nggak baik, karena kan kita juga harus butuh leader sambungan di seperti ini nih Sobat Engler. Kita harus sambung PE itu ke leader, karena kalau full PE itu nggak akan baik, karena udangnya juga pasti bakal melilit ya ke mana-mana nanti kalau di sana pakai senar PE full. Lebih rekomendasi sih pakai full nilon kalau nilonnya emang benar-benar kuat. Tapi kalau lebih efektif sih kalau saya pribadi itu pakai PE, karena agak lebih kuat dan juga pas full itu dia nggak terlalu menumpuk banget gitu tuh. Contoh kayak 100 meter aja dia bisa cukup gitu di spool kecil itu. Bedanya dengan nilon. Kalau nilon mah 30 50 dia itu pasti langsung penuh sespol itu. Karena ini joran multifungsi. Kadang buat casting juga. Jadi nggak ribet gonta-gantinya. Kita masukin dari keringnya nih. Karena kalau misalkan kita mancing barramundi itu gampang-gampang susah. Dia itu agak ganas, tapi dia itu tergolong kayak sensitif ya sama orang itu. Kalau berisik juga di tempat mancing itu, barramundi itu nggak mau makan. Dia benar-benar harus agak sepi gitu. Tenang, ikan barramundi itu baru mau makan dia. Terutama empangnya, kalau misalkan empangnya lagi air itu masuk ke empang itu udah jos banget biasanya. Apa di rumpun-rumpun kayak di lumut-lumut di empang itu paling sering ngumpul dia. Ini kita langsung orang kayak ini. Nah, udah jadi leader nih. Itu kita butuhkan stopper nih. Kita pakai stopper satu aja. Hmm. Ya, untuk ukuran leader itu kalau mancing di empang jangan terlalu besar ya. Minimal itu sekitaran 30 mm gitu, minimal itu 40 gitu, jangan di atas 60. Barramundi kalau di empang itu eh, nggak kayak di laut-laut, nggak begitu-begitu besar, jadi lebih cepet itu makin lebih kecil leader kita, dimakannya itu lebih cepat ketimbang ukuran besar leader itu. Entah kenapa, tahu saya juga, tapi ya gitu resikonya emang. Takut putus doang. Tapi kalau misalkan kita udah nebak di empang itu nggak babon-babon kok, ukuran yang 5 15 lb ini nih, yang 30 nih, 30 mm ini udah cukup kuat kok. Bisa saya pakai juga. Ini senar leadernya saya dari Relik Nusantara.
samar. Udah kita pakai stopper. Nah untuk pelampung nih, pelampung usahakan yang pakai busa kayak gini nih, karena kalau kita pakai kayu dia itu eh, terlalu apa ya, kalau kita bilang itu terlalu mengganggu gitu kalau pas kita lempar itu. Jadi pas jatuh ke air itu terlalu kenceng semprotan airnya. Jadi ikan itu gampang banget kabur kalau ada di situ. Jadi kalau pakai yang busa ini dia ke air itu nggak, getarannya nggak terlalu berlebih gitu. Jadi lebih efektif itu pakai yang busa kayak gini untuk kampuran. Untuk ukurannya juga diusahakan yang lebih besar kalau untuk kakap itu. Saya juga sih ukuran yang sangat besar ini. Yang penting mah nggak tenggelam. Biasanya juga saya pakai ini nih. Kalau untuk yang jarang-jarang ultralight gitu. Nah, kita langsung pakai kampungnya aja nih yang kecil nih. Ini biasa saya pakai juga. Soalnya kalau pelampungnya dari busa ini dia nggak gampang tenggelam bang, nggak gampang tenggelam sama udangnya itu. Nah, setelah ini kita pakai timah. Nah untuk timah ini kita juga jangan terlalu besar untuk di empang itu. Ukurannya ini aja nih, ukuran kecil seperti ini. Karena kalau besar-besar juga di empang, ikan barramundi itu sensitif banget, benar-benar. Ya mungkin emang kalau lagi rakus-rakus, tapi lebih cenderung dia itu sensitif. Pakai timah lempeng juga itu lebih rekomendasi, rekomendasi sih. Soalnya dia juga nggak ini terlalu besar, jadi enak untuk nyesuaiinnya. Yang penting udangnya itu nggak kemana, terlalu kemana-mana. Nah untuk kili-kili nih, kili-kili juga jangan besar-besar. Misalkan kalau di empang sebesar ini aja nih, ini juga udah cukup buat barramundi ini. Kita ikat aja. Soalnya ikan barramundi di empang itu sensitif banget ya, kalau ukuran lidah besar itu susah makannya. Kan ya saya paling pakai ukuran-ukuran kecil itu biar cepat dimakan udang itu. Jangan lupa juga ininya dibakar, takut dia itu melorot. Nah, dan untuk kail nih, kail juga menurut saya penting. Kalau bisa kita pakai yang ciu nih kayak gini nih, yaitu yang oknya itu melengkung kayak gini nih. Ini enggak terlalu sering mocel dia, soalnya dia tuh lengkukannya lebih ke dalam. Jadi ketika break itu sama ikan itu lebih cenderung lebih nancapnya, dia lebih susah gitu dibukanya ketimbang yang lurus doang tuh. Untuk ukuran dari kili-kili itu sampai ke kail itu jangan terlalu panjang juga, paling juga satu jengkal gitu, atau satu jengkal kurang gitu itu udah panjang ketimbang harus yang panjang-panjang. Soalnya melilitnya tuh di empang agak susah kalau kepanjangan. Sambil leadernya dulu nih. Saya pakai 15 lb 30 mm. Nih ukurannya paling sepanjang segini aja nih, jangan terlalu panjang.
Ini rangkaian ini ampuh banget ya untuk mancing baramundi saya. Ini cepat banget dimakan. Cuma emang kalau di empang saya baramundinya jangan ada yang besar. Jadi kita sesuaiin nama target aja sih kalau untuk leader itu. Kalau emang di situ spotnya potensial gitu ukuran besar itu, ya kita naikin lagi leadernya. Ikan juga pasti mau makan kalau misalkan kakapnya besar mah. Ini rangkaian sederhana tapi jos biasa saya di empang ini. Jangan terlalu banyak pernak-pernik topper juga atau apa, baramundi itu sangat sensitif banget. Pada intinya di empang itu harus tahu jam sih kalau mancing baramundi itu. Waktu idealnya itu emang malam hari, tapi ya kalau kita nggak bisa malam hari, ya kita pantengin di pagi hari. Biasanya dari jam 6 nyampe jam 11 siang itu baramundi masih mau makan. Bahkan jam 12 juga kalau cuacanya dia agak redup itu dia masih mau makan. Ini panjang sih ini. Apalagi kalau misalkan posisinya itu air lagi masuk ke empang itu cepet banget biasanya makannya. Yang penting kalau ketika mancing baramundi jangan terlalu berisik aja. Kalau saya, soalnya waktu dulu tuh mancing banyak orang ya, pas saya mancing baramundi itu malah susah makan. Jadi itu agak sedikit nggak suka gitu sama yang berisik-berisik ikannya itu. Milih yang lebih tenang. Nih, rangkaiannya udah jadi nih. Ini rangkaian sederhana untuk mancing baramundi. Ya mungkin sobat angler mau mencobanya silahkan pakai rangkaian sederhana ini. Ya mungkin itu aja tutorial bagaimana cara bikin rangkaian baramundi sederhana tapi ampuh. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa like and subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.